Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan lanjut membahas mengenai soal-soal SKB masih dokter umum ya, CPNS. Ini yang tahun 2021. Jadi jangan harap soalnya sama, tapi ini sebagai gambaran soal SKB aja ya. Ini soalnya yang saya ingat tuh ada pasien KLL, sesak hebat, ada jejas di dada. Pemeriksaan toraknya itu bisa sonor atau hipersonor. Terus PBS-nya yang sebelah kanan tuh nggak ada kalau nggak salah ya. Yang sebelah kiri ada. Diagnosisnya saya milihnya simple pneumotorak. Kenapa simple pneumotorak yang saya pilih? Soalnya kalau hematotorak itu PBS-nya memang harusnya nggak ada. Terus suara perkusinya bukan sonor hipersonor, tapi dia danas ya. Kemudian untuk tamponade jantung itu harus ada shock. Tensinya misalnya nggak teraba. Kalau ini, kalau nggak salah soalnya tuh tensinya masih bagus ya. Terus suara jantungnya menjauh. Nah, terapinya itu biasanya perikardiosintesis ya kalau tamponade jantung. Terus kalau ada catatan lagi ya saya tambahin yang biasa muncul di pasien-pasien trauma. Itu misalnya open pneumotorak itu biasanya tentu ada luka terbuka. Biasanya tembakan. Tandanya pemeriksaan fisiknya ada shocking chest wound. Terapinya tentu pasang WSD. Terus, ada lagi tensin pneumotorak. Kalau tensin pneumotorak itu ada deviasi trakea, JPP meningkat sama hipotensi. Terus terapinya ya itu, hidrotorakosintesis ya, terus dilanjut chest tube. Terus kalau hematotorak tadi biasanya tuh akibat perdarahan. Bisa penusukan pisau, tapi penusukan pisaunya tuh jangan dicabut ya, karena nanti bisa mencederai jaringan di sekitar paru. Jadi kita amankan sampai kita konsulkan ke dokter bedahnya. Karena kalau dicabut bisa perdarahannya makin masif. Terus ya tadi sonor itu apa? Suara paru normal juga sonor ya. Personor biasanya suara paru-parunya itu udaranya lebih banyak. Nah ini pada pasien apa aja? Bisa selain pneumotorak, bisa juga pada pasien yang emfisema atau PPOK. Terus lanjut, bentar ya. Nah ini, yang termasuk vaksin heat sensitif. Itu golongan vaksin yang rusak terhadap paparan panas yang berlebihan. Di soal-soal CPNS ini cukup banyak ya masalah vaksin. Karena selain dokter umum juga harus mahir pervaksinan, karena tentunya lebih diutamakan di PPK 1, itu saat tes waktu itu emang lagi happening tentang vaksin COVID ya. Jadi mungkin vaksin tuh lebih diutamakan dibanding tes-tes CPNS yang sebelumnya. Nah, ini yang termasuk vaksin heat sensitif apa aja? Ada BCG, ada campak, polio. Kita lihat ada klasifikasinya tuh, ada vaksin yang sensitif terhadap beku, free sensitif, ada vaksin yang sensitif terhadap panas, kayak tadi, heat sensitif. Nah, vaksin yang heat sensitif tadi apa aja? Campak, polio, BCG, bisa disikat BCP atau ya, BCG, campak, polio. Nah, kalau yang selain itu tentu yang free sensitif, mulai DT, TT, TD, hepatitis B, HPT, HB, HIV. Vaksin yang free sensitif tentu tadi selain vaksin-vaksin yang campak, polio, BCG, pasti pilihannya tuh selain di luar ini. Nah, cara penyimpanan vaksin ya. Kalau di kabupaten kota sama di puskesmas bedanya. Kalau di kabupaten kota itu kalau vaksin polionya disimpan suhu -15 derajat sampai -25 derajat di freeze room atau di freezer. Kalau di puskesmas, semua vaksin disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat di lemari es aja. Nah, kalau di kabupaten kota, vaksin selain polio ini sama disimpannya di suhu 2 sampai 8 derajat di cold room atau di lemari es ya. Khusus vaksin hepatitis B itu tuh ada dia di bidan desa. Itu biasanya cukup disimpan di suhu ruangan yang terlindung dari sinar matahari yang langsung.
Tuh, karena waktu itu tuh lagi happening vaksin-vaksin Covid, sampai ditanyain penyimpanan vaksin Sinovac. Kita harus tahu ya, vaksin Covid yang diizinkan di Indonesia. Dari mulai Sinovac, Sinopharm, yang Sinovac yang dari Bio Farma, yang Eijkman, yang AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Ini tuh kalau Sinovac ya 2 sampai 8 derajat, yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Terus ini nih, ada lagi cara penyuntikan BCG. Cara penyuntikan BCG tentu intradermal ya. Intradermal kita lihat sendiri. Penyuntikan tuh ada intraderma, ada subkutan, ada IM, intramuskular. Intraderma dia menusuknya kayak gini. Intraderma apa? Cuman BCG aja, yang lain nggak ada. Oke, teman-teman, selesai dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.